Allah, salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang berada dalam ruangan ini. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Putar Gede nomor 1 ikut mendoakan atas meninggalnya Bapak Wiono Budiarto. Di kalangan umat Buddha ada satu ciri khas di dalam karangan bunga yang dikirimkan dari pihak lain, ada tulisan Anicca Wata Sangkara. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Almarhum pernah terbentuk, bahkan pernah tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada dan kembali tidak ada. Beliau pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk, yang terdiri dari beberapa unsur kehidupan, baik unsur jasmani lahiriah maupun unsur rohani atau batiniah, tidak kekal adanya. Unsur jasmani atau badani terdiri 4 unsur. Ada unsur padat dalam tubuh kita, ada unsur air, ada unsur panas, unsur angin atau gerak. Kesemuanya itu adalah paduan dari unsur-unsur yang bersifat tidak kekal. Demikian pula unsur-unsur batin, unsur-unsur rohani pun juga tidak kekal adanya. Segala sesuatu yang tidak kekal, apabila kita lekati, kita akan menderita. Karena cepat atau lambat sesuatu yang kita lekati akan berubah, akan terurai. Istilah terurai di sini saat ini almarhum pernah hidup dan akhirnya mengalami kematian. Yang bijaksana adalah menerima proses perubahan alami itu. Sang Buddha mengatakan orang yang bijaksana mengerti menerima segala proses kehidupan ini sebagai proses alami dan kodrati. Memang secara manusiawi terhadap orang-orang yang kita cintai, kita berharap untuk tidak berubah, tidak mati, tidak berpisah dari kita. Kecenderungan orang-orang yang kita cintai akan kita genggam, akan kita lekati terus-menerus. Tapi hukum alam berbicara lain. Almarhum harus tunduk pada hukum alam semesta. Almarhum harus tunduk pada hukum kematian yang berlaku pada siapapun tanpa kecuali. Orang-orang besar, para nabi, para Buddha pun juga mengalami kematian. Demikian pula kita orang biasa pun juga tanpa kecuali. Yang bijaksana agar tidak larut dalam kesedihan keluarga, segera bisa menerima proses kematian ini sebagai proses kodrati dan alami yang berlaku kepada siapapun. Maka di kalangan umat Buddha di saat puja bakti kita selalu diingatkan tentang beberapa hal yang akan terjadi pada diri kita, agar segala sesuatu yang kita khawatirkan itu terjadi, kita pun batin kita bisa menerima dengan biasa. Di saat puja bakti kita merenungkan bahwa suatu saat nanti kita akan mengalami usia tua, sakit dan mati. Dan itu akan terjadi pada setiap orang tanpa kecuali. Kita telah bersama-sama untuk memanjatkan doa arwah almarhum Bapak Budiarto, memohon bimbingan berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha yang ke-18 belum mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, dan orang tersebut memiliki kebajikan-kebajikan, maka akan dijemput dan ditaruh di alam surga sucinya. Sudah menjadi kewajaran setiap agama dan setiap orang hidup bahagia sejahtera panjang umur kalau mati masuk surga. Semoga kebajikan beliau memadai untuk terlahirnya di alam bahagia, dan keluarga sepenuhnya bisa merelakan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian orang tua, ditinggal kematian seorang ayah, bukan saja terjadi hari ini dalam keluarga Anda, namun juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain.
keluarga-keluarga yang lalu, saat ini maupun yang akan datang. Anggota keluarga kita akan meninggalkan kita karena kematian. Kita ucapkan selamat jalan, semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang, dan keluarga sepenuhnya bisa melepaskan, merelakan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.